Baik, selamat siang. Kali ini kita kedatangan tamu istimewa, ya. Orang nomor satu di kota Seribu Sungai, kota Siap. Banjarmasin. Abah atau Bapak Haji Ibnu Sina, Wali Kota Banjarmasin. Selamat siang, Bapak. Selamat siang semuanya, Barataan, Iya, apa kabar? Alhamdulillah kekawanan, sehat berataan lah. Alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan Pak Ibnu Sina juga sehat selalu, Bapak. Amin. Iya. Apa nih podcast kita? Ini terkait pertanyaan program ini Pak, pemerintah Pak. Iya, serius nih kayaknya. Ya siap. Serius sambil bercanda nggak apa-apa Pak. Siap. Pak Ibnu, selamat datang kembali di SMK Negeri 2 Banjarmasin. Ya, terima kasih. Ini kedatangan yang kedua setelah dulu pernah Mbak Iman Show di sini Pak. Oh Nah, iya, siap. Kebetulan saya juga yang jadi hostnya kemarin. Oh, iya. Masih ingat lah. Iya, Bapak. Ya. Baik, terkait program Kementerian Pendidikan, Bapak, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi mengenai sekolah penggerak. Nah, apa langkah pemerintah Kota Banjarmasin untuk mendukung program tersebut, Bapak? Ya, program ini sangat bagus sebetulnya, sehingga di tahun lalu kita sudah punya kerjasama untuk melaksanakan sekolah penggerak di 18 sekolah yang ada di Kota Banjarmasin, SD dan SMP. Dan itu kita sudah bisa lihat hasilnya, karena disitulah kesempatan guru-guru bisa dididik lebih baik, apalagi di saat pandemi dia harus ngajar secara online. Betul. Jadi saya sampaikan bahwa ide besarnya ini sangat bagus untuk Bagus kemudian meningkatkan mutu tenaga kependidikan kita. Sehingga kalau misalnya satu orang siswa berprestasi bisa membuat guru dan orang tua menjadi bangga, tetapi kalau kita punya satu guru saja berprestasi, Luar yang biasa. punya kemampuan yang luar biasa untuk mendidik itu, dia bisa ciptakan 10, 100, bahkan 1000 anak yang berprestasi. Betul. Yang membanggakan sebuah kota. Betul sekali, Bapak. Nah, Bapak, untuk mendukung program tersebut salah satunya adalah adanya mungkin ya program ekonomi kreatif di Kota Banjarmasin. Ya. Nah, sejauh ini program itu berjalan bagaimana, Pak? Sudah hampir 4 tahun ini kita punya forum Ekrab Banjarmasin, dan ini kepengurusan periode kedua. Banyak hal yang bisa mereka kerjakan karena sektor Ekrab ini menyumbangkan kontribusi yang sangat besar untuk perkembangan perekonomian Indonesia. Kalau secara nasional itu kan datanya 17 juta orang yang bekerja di sektor ini, kemudian perputaran uang yang dihasilkan dari sektor ini hampir 1.200 triliun. Dan mudah-mudahan ceruk pasar itu ada juga di Banjarmasin dan Kalimantan Selatan. Semoga, Pak. Ya, semoga itu bisa dikembangkan paling tidak di 6 prioritas seperti kerajinan, ekrab, kriya, kemudian konten kreator, animasi, videografi, sinematografi. Hal seperti ini yang saya kira sangat diperlukan untuk kita saat ini di Banjarmasin. Ekonomi kreatif, Pak, ya. Musik, Iya, ya, betul kemudian berkesenian. Jadi dari 17 sektor ekonomi kreatif itu paling tidak 6 atau 7 sektor lah yang harus kita kembangkan di Banjarmasin. Fokus di 7 itu, Pak, ya. Iya, betul. Nah, menurut Bapak SDM di Kota Banjarmasin itu sendiri bagaimana, Pak? Khususnya dalam menghadapi era industri 4.0 sekarang ini. Itu kata kuncinya. Peningkatan SDM itu terkait dengan kompetensi. Ya, revolusi industri itu menghilangkan sekian banyak pekerjaan. Hampir ada 75 juta orang kehilangan pekerjaan menurut survei McKinsey. Tetapi kemudian dia bisa menciptakan sebuah peluang usaha baru, pekerjaan baru yang dulu sebelum tidak ada. Ya, seperti tadi kayak content creator, security, kemudian orang yang menguasai tentang artificial intelligence, yang punya coding, punya kemampuan statistik, punya kemampuan kreativitas lah intinya. Itu yang dulunya tidak ada pekerjaan itu sekarang menjadi ada, dan startup misalnya menciptakan aplikasi-aplikasi yang bermanfaat, itu bisa menjadi sebuah tambang baru untuk kekayaan, menghasilkan uang yang jauh dari merusak alam. Iya, betul sekali. Bahkan itu bisa merekrut SDM sebanyak-banyaknya, Pak, ya. Itu yang juga menjadi peluang dan kesempatan, karena di saat pandemi ini berlangsung banyak orang kehilangan pekerjaan, tetapi di saat pandemi ini juga orang yang kreatif itu akan menciptakan sebuah aplikasi yang bermanfaat. Makanya ekosistem digital kita itu kecepatannya hampir 3-5 kali lipat kecepatan sebelum pandemi perkembangannya. Karena kita misalnya di rumah saja kita pesan online,
ya ada berbagai macam kebutuhan kita pesan secara online, itu ekosistem digital yang harus terbangun. Siap, Dan Bapak. itu harus diisi oleh orang-orang Muda. orang-orang Iya. muda, orang-orang yang punya kreativitas. Iya. Baik, Bapak, pertanyaan terakhir nih, Pak. Ya. Ya, setelah Bapak tadi berkeliling, Pak ya, Ya. melihat hasil karya dari siswa SMK Iya. Negeri 2 Banjarmasin, bagaimana kesan Bapak terhadap hasil kreativitas siswa SMK Negeri 2 Banjarmasin? Kalau ini terus dikembangkan, saya kira akan memenuhi kebutuhan kita, terutama dunia kerja. Apa yang menjadi kreativitas seperti meja kafe itu kan dari hasil bongkaran katanya. Betul. Tapi Dari- bisa sebagus itu. Iya. Kemudian bikin rak, tadi bikin animasi, saya lihat juga ada di sana. Kemudian juga ada berbagai macam kreativitas lain yang saya kira itu bisa terus dikembangkan sehingga kita tidak kekurangan siswa, kita tidak kekurangan nanti sumber daya manusia yang berkompetensi di sektor ekonomi kreatif ini, baik yang sifatnya keterampilan, ya, kreativitas, inovasi, dan lain sebagainya. Basisnya IT ataupun juga non IT, basisnya sekedar yang sederhana saja, tetapi kemudian Menjadi bisa luar biasa. menjadi luar biasa. Itu yang kita butuhkan. Betul sekali. Baik, Bapak. Ya, siap. Kayaknya cukup waktu juga yang membatasi Ya, kita siap. pada hari ini, Bapak. Terima Cukup kasih ya. banyak, Pak Terima kasih banyak. Haji Ibnu Sina sudah berhadir di podcast SMK Negeri 2 Banjarmasin. Sehat Maju selalu, terus, Bapak. Amin. Maju terus SMK 2 ya. Siap. Ya. Salam. Salam ekrab. Salam kreatif.